Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wan Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Wan Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas perihal mengenai 7 benda pembawa sial di rumah yang sebaiknya Anda jauhkan. Lalu, benda apa sajakah yang dimaksud? Untuk itu tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Apakah Anda pernah merasa, ada sesuatu yang janggal di rumah, seperti ada aura negatif yang bikin suasana jadi tidak nyaman, atau bahkan sering mengalami kesialan bertubi-tubi? Bisa jadi, itu semua disebabkan oleh benda-benda tertentu yang tanpa kita sadari, ternyata membawa energi negatif atau kesialan ke dalam rumah kita. Menurut ilmu Feng Shui ada beberapa benda pembawa sial di rumah, yang harus segera dibuang. Jika dibiarkan terlalu lama, rezeki bakal minggat dan enggan menaungi rumah yang menyimpan benda pembawa sial. Selain itu, benda-benda ini juga akan memberikan peluang keretakan dalam rumah tangga. Untuk itu jika Anda menemukan benda-benda ini, buanglah segera. Semoga setelah itu keberuntungan akan datang dan rezeki akan mengalir ke seluruh orang di rumah tersebut. Keberadaan benda pembawa sial di rumah memiliki dampak buruk dan energi buruk. Menurut Feng Shui dan tradisi lainnya, berikut adalah merupakan 7 benda pembawa sial yang sebaiknya dijauhkan dari rumah, agar terhindar dari kesialan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Para sahabat Wan Kisah, yang pertama tanaman mati atau kering. Jika Anda menginginkan rumah yang hidup dan penuh dengan energi positif, maka jauhkan tanaman yang sudah kering dan tak bernyawa. Memiliki benda mati di rumah dikatakan membawa energi mati dan bisa mencemari tempat tinggal. Tanaman memang menjadi salah satu hiasan di rumah, yang menambah estetika, namun tanaman yang mati atau membusuk, sebaiknya segera dipangkas atau dibuang. Hal ini karena tanaman tersebut dapat mendatangkan kesialan dalam hidup pemiliknya, rezeki pun minggat dan enggan mendekat. Selain membawa sial, tanaman mati atau busuk juga akan membawa aura negatif. Yang kedua, kalender kadaluarsa. Kalender yang tidak diperbarui dianggap sebagai simbol waktu yang terhenti. Hal ini diyakini dapat menghambat aliran energi positif di rumah, dan membawa stagnasi dalam kehidupan penghuninya. Dalam Feng Shui, kalender kadaluarsa dianggap sebagai benda mati yang tidak lagi memiliki fungsi. Keberadaannya dapat mengganggu keseimbangan energi di rumah dan membawa kesialan. Pastikan untuk mengecek kalender yang tersimpan di rumahmu. Jangan sampai kalender yang dipajang sudah lewat tahunnya alias kadaluarsa, karena bisa menjadi benda pembawa sial. Kalender ini akan memunculkan kenangan buruk di masa lalu dan membawa nasib sial bagi pemiliknya. Di sisi lain, kalender kadaluarsa berpotensi menggambar kehidupan sehari-hari dan menghambat kekacauan. Jika masih ada kalender kadaluarsa di rumah, sebaiknya diganti dengan kalender yang baru. Yang ketiga, sarang laba-laba. Sarang laba-laba yang terlihat di langit-langit rumah sering dianggap sebagai tanda kesialan dalam hidup. Banyak yang percaya bahwa sarang laba-laba dapat mengundang petaka dan kesulitan finansial. Selain itu, secara estetika, keberadaan sarang laba-laba juga dapat membuat rumah terlihat kotor. Dalam beberapa budaya, laba-laba dan sarangnya dikaitkan dengan kegelapan, kejahatan, dan energi negatif. Sarang laba-laba juga bisa melambangkan jebakan atau perangkap yang secara metaforis diartikan sebagai kesialan yang akan menimpa penghuni rumah. Oleh karena itu, segera bersihkan sarang laba-laba di rumahmu agar terhindar dari kesialan. Yang keempat, jam rusak atau mati. Jam melambangkan waktu dan waktu yang terhenti, diasosiasikan dengan stagnasi, kemandekan, atau bahkan kematian. Ini menciptakan perasaan tidak nyaman dan ketidakpastian. Dalam beberapa budaya, waktu yang terhenti juga dikaitkan dengan terhentinya kemajuan, keberuntungan, atau bahkan kehidupan itu sendiri. Jam rusak atau mati juga termasuk benda pembawa sial di rumah. Kondisi jam yang rusak atau mati ini dianggap dapat menahan rezeki yang akan datang. Jika Anda sedang mencari pekerjaan, benda ini juga bisa membuat sulit untuk diterima kerja di berbagai tempat.
karena membawa kesialan dan tidak baik bagi Anda. Cobalah untuk segera memperbaiki jam mati atau menggantinya dengan jam baru. Yang kelima, sarang lebah. Meskipun berbahaya secara logika, sarang lebah juga dipercaya membawa nasib buruk dan sial bagi pemiliknya. Keberadaan sarang lebah di sekitar rumah dianggap dapat mengundang kesialan dan dapat mengakibatkan kebangkrutan. Menurut Feng Shui, jangan ragu untuk segera mengatasi masalah sarang lebah dengan bantuan profesional. Yang keenam, daun kering. Daun kering yang terbengkalai di halaman rumah mungkin terlihat sepele, namun dalam kepercayaan mistis, daun kering dianggap sebagai pembawa aura negatif. Daun kering yang dibiarkan begitu saja dapat dihubungkan dengan hambatan finansial. Oleh karena itu sebaiknya membersihkannya secara rutin untuk menjaga energi positif di sekitar rumah. Yang ketujuh, keran atau pipa bocor. Salah satu benda pembawa sial di rumah yaitu keran bocor. Menurut Feng Shui, keran air yang bocor akan menyebabkan kekayaan dan energi positif dalam rumah jadi terbuang sia-sia. Pemiliknya juga akan mengalami kerugian besar, sehingga rezeki minggat enggan mendekat. Bisa dikatakan jika keran bocor di rumah akan membawa kesialan hidup bagi pemiliknya. Untuk itu Anda dapat memperbaiki atau mengganti keran air dengan yang baru. Niscaya rezeki dan kekayaan Anda dapat terkumpul kembali. Para sahabat One Kisah, itulah beberapa benda pembawa sial yang sebaiknya dijauhkan dari rumah agar terhindar dari kesialan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Percaya atau tidaknya hal tersebut, tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.